kebetulan saya pribadi gitu Kang. Kamu? Iya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifa dan lagi untuk mencari sumber-sumber yang penuh dengan inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifa dan Anak. Oke guys, pada kali ini alhamdulillah saya ketemu lagi sama Kak Roni yang udah lama, beberapa tahun yang lalu sempat mampir ke channel YouTube saya, dan sekarang alhamdulillah dia mampir lagi dan wilujeng sonten Kang Roni. Oke. Insya Allah Kang Roni akan datang ke sini dengan tampilan yang berbeda sekali dari dari kisah-kisah sebelumnya. Tapi sebelum Kang Roni itu menceritakan tentang historinya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi baru menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke Kang Roni, kumaha damang? Alhamdulillah Kang sehat. Oke. Kang gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah yang peri pengen alhamdulillah. Oke. Ini nih Kang Roni ya, kan Kang Roni itu dulu datang ke sini kan sebagai seorang businessman. Iya. Oke. Seorang pembisnis yang alhamdulillah cukup sukses, amazing banget, oke. Amin ya Allah. Dan selain kepiawaiannya dia seorang pembisnis, dia juga ternyata penulis puisi. Jadi dia senang sekali bersajak. Jadi dia itu kadang-kadang puitis banget ketika berbicara. Tapi dan anehnya itu gak tahu hujan dari mana, gak tahu angin dari mana gitu. Kenapa dia harus datang ke sini dengan tampilan yang Berbeda? Oke, yaitu dia sekarang menggeluti dunia klub motor. Mau nanya-nanya nih Kang, gak apa-apa Kang Roni? Emang apa sih yang melatar belakangi Kang Roni sehingga Kang Roni itu mau terjun langsung di dunia klub motor seperti ini? Sebenarnya saya terjun dari dunia motor itu udah lama kan. Oh udah lama. Waktu saya sekolah di sekolah saya dulu. Oke. SMA, SMK? SMK. Oh di SMK. Oh berarti jurusan motor berarti? Bukan. Oh bukan. Jadi apa itu? Di listrik. Oh listrik. Oke. Baik. Oke. Terus? Nah waktu itu saya senang banget motor-motor custom dan sering pakai motor custom ke sekolah dulu. Dan dari situ ya saya jadi seneng motor lah, suka jalan-jalan gitu. Cuman waktu dulu nggak ada wadah gitu, jadi saya independen sendiri aja. Jadi Kang Roni seneng ke dunia motor itu emang sejak sekolah. Iya. Ketika Kang Roni duduk di bangku SMK. Bahkan SMP pun saya udah sebenarnya, cuman belum sampai punya media gitu dalam artian motor. Waktu SMP dulu teh didoktrin oleh paman saya waktu dulu untuk suka ke motor. Itu SMP itu kelas berapa itu? Kelas 2 kan. Oh kelas 2 SMP, Ya. jadi duduk di bangku kelas 8. Iya. Oke. Duduk di kelas 8, waktu itu saya seneng tuh pegang-pegang motor. Motor ini antik gitu menurut saya, beda dari yang lain gitu. Dan ini harus didatangkan langsung, harus benar-benar dipertunjukkan langsung ini motornya gitu. Ya, Ini media kita. Oke, tentang klub motor ya, emang apa sih nama klub motor yang Kang Roni bikin itu untuk menjadikan sebuah wadah buat orang-orang yang suka dengan motor? Namanya klub kita itu namanya Barlog MC. Barlog MC apa sih itu? Arti atau maknanya, atau mungkin ada, pasti kan ada yang namanya sebuah filosofinya mungkin. Iya. Apa itu? Makna artinya Barlog MC itu diambil barnya diambil dari kata barudak yang diartikan secara bahasa Indonesianya mungkin Anak-anak ya. Anak-anak, kawanan, atau Inggrisnya mah circle, cenah lingkaran gitu. Bisa jadi. Oke. Low-nya low. Oh, low. Ya. G-nya itu arogan, arogan. Emang berarti
klub motor Barlog MC itu berarti orang-orangnya arogan gitu atau Low, gimana? low itu rendah ke Oh, aroganannya. jadi tidak pernah arogan. Iya, Oh, jadi klub motor Kang Roni ini yang Barlog MC itu berarti bukan geng motor. bukan. Oh, tapi Beda, ini beda emang sekali. sebuah klub. Sebuah klub. Motor. Mungkin konotasi dari bukan konotasi, stigma dari dulu, ini kan subkultur dari luar negeri ya, Yoi. dan merambah ke beberapa negara gitu. Memang dulu di luar negeri memang konotasinya distigmakan tidak baik lah. Cuman ya karena kita mempunyai kultur yang berbeda dengan mereka, dalam artian orang luar yang mempunyai kultur motor ini secara langsung gitunya, ya kita mencontoh mereka dengan tidak membawa kultur aslinya. Ya kita menyelaraskan dengan kultur kita juga gitu, dimana leluhur kita kan selalu mengajarkan sopan, santun, ramah. Apalagi saya orang Sunda gitu kan, Iya. istilahnya someah lah orang Sunda mah. Someah. Ya. Oke, siap-siap. Emang kapan berdirinya Barlog MC itu? Barlog MC didirikan 5 Juni 2021. Oh, jadi tahun kemarin berarti ya. Dan Ya. itu belum enip berarti ya. Belum enip. Oh, baru beberapa bulan Ya. berarti ya. Kurang lebih 7 mungkin. Ya, 7 bulan, 7 udah 8 bulan mungkin ya. Oke. Sebenarnya 2020 udah ada yang pakai Pescaler seperti ini. Cuman hanya saya berdua sama teman saya, ada satu lagi namanya Rahel Devira. Salah satu pencetus juga di Bikers Barlog MC ini. Oke. Ya. Emangnya di Barlog MC itu kegiatannya apa saja sih? Untuk kegiatan di kita ada banyak sebenarnya. Cuman berhubung sekarang COVID, ya nggak semuanya berjalan dengan baik. Cuman kita untuk agenda klub ada pendidikan, di mana kita ada beberapa anggota kita yang kuliah, dan apabila ada sekolah yang mungkin membutuhkan guru untuk sementara, kita juga siap untuk membantu gitu. Dan sisanya ada sosial itu ada bakti sosial, entah itu bersih-bersih jalan, entah itu bersih-bersih tempat ibadah, bakti sosial apa saja itu, dan tidak terpatok pada satu agama juga gitu. Oh, Ada juga bantuan sosialnya juga ada gitu. Di kita ada santunan anak yatim, ya untuk yang membutuhkan lah apa Kalau saja. untuk santunan seperti itu biasanya dananya dari mana dananya? Kalau kita meregulasikan uang anggaran yang ada di klub biasanya. Kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu sih ketuanya itu yang mendirikannya itu siapa? Kebetulan saya pribadi gitu kan. Kamu? Iya. Itu amazing. Oke, keren banget ternyata. Sebagai pendiri ya, pencetus dan bahkan merintis juga. Iya. Oke. Kebetulan saya pribadi. Kalau ada gak tahap-tahapannya? Kalau ada sih, kalau aku pengen masuk ke klub Barlog MC itu apakah ada tahapannya, harus ada tes dulu atau gimana? Ya, untuk tahapan sebenarnya kan di sini kita menggunakan atau mempunyai media motor klasik custom. Entah itu dari berbagai merek apapun, mau itu merek Harley, mau itu merek BSA, Triumph. Yang penting klasik atau enggak custom, enggak apa-apa, enggak terpatok dari mesin juga sebenarnya. Yang penting tampilannya custom lah, mau itu British, chopper, apapun. Nah, seperti itulah. Oke. Biasanya kan kalau orang itu memiliki suatu belum tadi kan belum terjawab sepenuhnya gitu Oh kan. ya, oke silakan. Ya. Untuk tahapannya gini kan, misalkan saya agak ngeblank barusan. Oke, Kang Gebleng. Ya udah minum aja dulu. Ya minum dulu biar nyantai berdaks. Enak banget itu. Jadi untuk tahapan masuknya misalkan ya, kita belum punya media nih, tapi saya pengen masuk jadi anggota Barlog. Oke. Nah paling ikut kumpul dulu. Di sana kan kita ada tahapan dari capros. Capros itu calon prospek. calon prospek. Nanti setelah itu ada prospek. Habis prospek ada virgin member. Habis virgin member baru ada light member. Nah tahapannya ya gitu dulu. Nanti sebelum punya media motor klasik custom, paling tahapannya capros dulu. Ya sepunyanya lah. Gak apa-apa kita nggak
nggak menutup juga kalau mau kumpul, ayo kumpul bareng gitu. Kalau ini biasa kan suka ada namanya ya. Kalau itu monolim apa sih namanya? Ini mesinnya mesin GL. Kalau untuk tampilan ini tampilan British style. Namanya, nama panggilannya motor ini apa? British style. Oh, British Style. Iya. British style. Tahun udah lama ini. Tapi ini saya ada pertanyaan tapi agak bukan menyinggung sih, agak lebih dalam gak apa-apa. Oke, kamu kan seorang presidennya berarti ketuanya, Ya, Kai. presidennya. Oke, apakah ada gak proker atau program kerjanya gitu, jangka pendeknya apa gitu, jangka panjangnya apa gitu? Kalau untuk sekarang jangka pendeknya saya paling mengorganisir dulu anggota-anggota saya supaya bukan anggota member ya. Oh, member. Sebutnya member. Saya mengorganisir dulu member-member saya supaya arti barlog itu tidak disalah artikan gitu. Karena namanya juga udah barudak low arogan gitu. Oke. Jadi kita ini riding di jalan, bukan kita yang punya jalan gitu. Jalan itu milik semua. Semuanya bayar pajak, semuanya punya hak gitu. Bukan berarti kita banyak terus kita bisa seenaknya ngambil jalan gitu. Enggak, ada aturannya. Kita ikuti aturan pemerintah gitu. Seperti itu ya. Itu untuk jangka pendek Untuk ya. jangka Mau mengorganisir semua member kamu. Ya. Berarti banyak ya, sampai saat ini membernya banyak mungkin. Oke. Terus jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya saya kan El Presidente periode 2021 sampai 2025. Oh, ada periodenya. Ada periodenya. Nah, untuk kedepannya mungkin saya ingin melebarkan persaudaraan buat siapapun itu, tidak hanya kepada member saja, tapi untuk semua kalangan juga. Dan prokernya paling ya supaya apa ya, saling bahu membahu lah untuk bangsa ini, apalagi sekarang kondisinya lagi seperti ini. Mungkin terdengar terlalu berlebihan gitu, tapi kita berusaha untuk mencoba sebisa kita gitu, untuk saling membantu aja gitu. Prokernya apapun itu gitu, tidak terpatok saya harus. Jadi lebihnya sistemnya kayak kekeluargaan ya, gitu ya, sama-sama itu. saling bantu membantu gitu. Ya. Oke. Dan itu tidak terpatok untuk member saja, itu untuk kalangan luar juga boleh. Tapi ini nih, terkadang kan tanggapan masyarakat suka berbeda ya. Yes. Meskipun Barlog MC itu ada sebuah klub motor, Ya. tapi kan dari penampilan, kadang-kadang dari penampilannya juga kan ini kan emang wis black ya, Ya. Rebel banget nih. kayak rebel banget. Jadi kan penampilannya kan dark. Orang-orang bilang, aduh, sudut pandang kadang-kadang kan sudut pandang selalu berbeda ya Kang. Setuju. Karena meskipun itikat baik kita betul, karena rata-rata sebagian masyarakat, bukan rata-rata sorry ya, sebagian masyarakat kadang-kadang selalu melihat dari covernya mungkin. Ya. Jadi kadang-kadang kan suka memandang negatif. Ya. Nah, tanggapan Kang Roni sebagai presiden gitu untuk mengayomi para membernya, apa yang Kang Roni lakukan untuk memberikan pengarahan kepada semua member-membernya bahwa kita ini berbeda? Dan tanggapan Kang Roni terhadap masyarakat yang atau mengatakan atau bilang seperti itu, yang bilang negatif, apa tanggapan? Kalau untuk mengayomi member-member, sebenarnya saya tidak terlalu tegas dalam mengayomi ya, karena mereka juga punya pola pikir masing-masing gitu. Tapi saya selalu menegaskan untuk tidak merugikan orang lain gitu, karena kita ini Barlog ini adalah rumah. Apabila rumahnya kotor, yang jelas semua orang yang ada di dalamnya akan ikut kotor gitu. Dan untuk stigma pandangan masyarakat, boleh bertanggap apapun tentang kita, dan selagi kita tidak melakukan hal tersebut, ya buat apa saya untuk mengatakan hal tersebut. Oke. Pokoknya kamu tetap menjalankan bersosial, Ya, itu sudah berjalankan kebaikan meskipun tanggapan orang-orang itu negatif begitu. Ya. Oke. Tapi ada beberapa masyarakat yang khususnya dekat sekretariat kita yang senang banget akan kehadiran kita, bukan menjumawakan lah istilah nama, tapi memang faktanya gitu, masyarakat di sana senang adanya kita gitu.
yang sekitaran sekretariat lah kantor kita gitu. Agak seneng adanya kita. Di mana sekretariat atau lokasinya di mana tuh? Ada di Kampung Ciblukadu RT 2 RW 5 Desa Sukamana, Kecamatan Rancaikek. Member yang paling jauh orang mana? Ada Tasik, ada Bogor, Bali mungkin? Bali Bali juga ada. Di Bali. Oh my god, Bali biji. Oke, berarti emang benar-benar udah luas ya jangkauannya ya. Iya. Dan alhamdulillah, oke. Siap. Ini terakhir. Ya. Ada gak sih pesan-pesan positif dari klub motor Barlog MC kepada teman-teman subscriber saya gitu? Apa sih yang harus diambil hikmahnya dari dunia Barlog MC itu? Pesan-pesan positifnya paling ya jangan merugikan orang lain lah. Terus apa ya? Ya berkarya gitu. Karena motor dengan tampilan seperti ini bukan menyalahgunakan setelan pabrik gitu. Karena ya karyanya di sini gitu. Kita berkarya sebenarnya mah bukan ingin berbeda dari yang lainnya. Memang berbeda dari yang lain, cuman ini bentuk kreativitas kita gitu, bahwa kita itu punya pemikiran yang ingin dituangkan lewat aplikasi motor, dan ini hasilnya gitu ya. Apapun itu karyanya ya berkarya weh gitu. Pokoknya Yang positif mah ya jangan pernah merugikan orang lain, lain, tetap berkarya gitu. apapun bentuknya. Apapun bentuknya gitu. Oke. Dan kalau diambil dari dunia Barlog, kayaknya enjoy aja sih, selagi kitanya gak ngusik orang lain mah enjoy aja. Jangan pernah ngusik orang lain juga sih, buat apa gitu kan. Ya. Pernah ada orang yang mengusik kalian gitu? Sejauh ini alhamdulillah belum pernah, dan jangan sampai lah. Pokoknya Kita tetap berpikir ya. positif kepada klub-klub motor Ya. yang lain juga. Karena ya? yang terkenal dari bikers itu adalah brotherhoodnya, Oh. persaudaraannya. Mau itu motor apapun, mau itu colorsnya apapun, semuanya bersaudara gitu. Colors yang paling utama ini mah sangsaka merah putih, itu colors kita. Ya kita mempunyai jiwa sama, kita juga mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi gitu. Itulah salah satu ajaran Barlog gitu. Okay. Makanya ada moto BFAB di sini dituliskan, karena di sini adalah Brothers for All Bikers. Ya kita teh saudara buat bikers manapun juga. Kita itu bersaudara. BFAB. Oke. Ini nih. Jadi tadinya kan mau satu pertanyaan ya guys, ternyata masih ada di pertanyaan. Aduh, sorry banget ya, okay. Kang Roni. Berarti kegiatan sosial kan, kata Kang Roni kan suka bagi-bagi ini kan, suka bantu-bantu. Itu dan pasnya kan kegiatannya itu kan rata-rata kan suka tour mungkin. Ya. Touring itu paling jauh kemana untuk sampai saat ini? Kalau untuk saat ini karena kita klub masih baru, kita merangkak dulu di daerah kita, di tepatnya di Rancaikek, Majalaya, menyangkut kabupaten dulu aja lah. Oke. Karena kalau misalkannya yang dekat juga belum mungkin tersejahterakan gitu, buat apa bantu dulu yang jauh gitu. Tapi kalau bisa bantu semuanya gitu kan, siapapun yang lebih butuh pertolongan ya kita tolong gitu. Pernah kolaborasi dengan ini nih enggak, dengan klub motor yang lain? Sering ada. Sering. Apalagi Barlog MC itu masuk Respect One Brotherhood. Wis. Ya masuk Respect One Brotherhood. Jadi ada wadah lagi. Dan itu bareng-bareng touring sama mereka juga, ya, tapi tetap aja menjalin tali silaturahmi dan persaudaraannya. Ya, itu yang terpenting. Amazing. Ada dari BBTB juga, Bikers Bandung Timur Bersatu. Kalau ada orang-orang yang kepo mengenai Barlog MC itu, ada gak sih profilnya atau di internet atau di Instagramnya atau di mana ada? Ada. Ada Barlog MC _official. Oke, oh ada itunya, ada. Officialnya. Ya. Itu Instagram berarti ya? Iya. Oke. Karena dari bentuk sosial itu kan banyak ya yang mau ikut donasi gitu, yang mungkin bukan kalangan bikers juga. Jadi
untuk itulah adanya sosial media buat mendokumentasikan kalau barlog itu amanah, istilahnya mah mungkin gitu. Insya Allah berarti ya. Nah, yang penting mah kita berbuat lah gitu. Oke. Keren. Apa tuh Barlog MC underscore official. Ya. Oke, bagi kamu semuanya yang apa tuh yang kepo banget mengenai apa sih atau bagaimana sih aktivitas The Barlog MC official. The Barlog MC itu kalian dengan suka-suka tuh hubungi ke Instagramnya @barlogmc_official. Ya. Kalau Instagramnya Kang Roni apa tuh? Tak pengen cari ini sama Bapak Presidennya gitu sama. Aduh, Ini gimana nih? Ada? ada, Oke. tapi tidak ada yang menarik di hidup saya di Oh, nggak ada Instagramnya. menarik. Oke, itu Iya. kan sudut pandang kamu sendiri. Ya. Tapi belum tentu kan kata kamu gak menarik, tapi kata orang itu mungkin orang ini juga menarik. Kan kamu juga kan sebagai pembisnis juga, sebagai orang yang suka menulis, bikin puisi gitu. Iya. Ya, jadi apa sih Instagramnya? Septironi 309. Septironi 309. Oke, @septironi 309. Oke, dan kalian juga jika ada di antara kalian yang mau berbagi kisahnya atau memiliki suatu kisah yang menarik atau sejarah yang mungkin luar biasa atau memiliki suatu tempat-tempat yang harus patut aku kunjungi, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Oke, so thank you so much hatur nuhun Kang Roni udah jauh-jauh dari Ranca Ekek datang ke sini. Thank you so much. Yang somat Oke, pokoknya jangan lupa mungkin mampir lagi ke sini ya. pasti. Oke, pasti. insya Allah harus mampir ya untuk terus memperpanjang tali silaturahmi kita ya. Jelas So, itu. kamu juga harus tetap sehat ya, dan Kang Roni juga datang ke sini itu sudah memakai dan sesuai protokol kesehatan, memakai masker, udah cuci tangan, udah pakai handset aja, pokoknya insya Allah bebas dari virus corona. Kalian juga tetap harus jaga kesehatan ya. Thank you so much buat semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.